Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Nida? Hari ini kita akan praktikum cermin datar ya. Tujuan percobaannya adalah membuktikan jarak benda atau SO pada cermin datar sama dengan jarak bayangan atau SI. Jarak benda dilambangkan dengan SO, jarak bayangan dilambangkan dengan SI. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cermin, jarum, landasan jarum, bisa menggunakan karet penghapus, penggaris, dan kertas HPS polos. Nah, ini Ibu tunjukkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang bisa kamu gunakan. Cermin yang Ibu gunakan di sini adalah cermin dari tempat bedak Ibu. Kemudian jarum pentulnya seperti ini. Kamu bisa menggunakan jarum pentul, bisa menggunakan jarum jilbab, atau juga bisa menggunakan peniti. Ya, landasannya di sini Ibu menggunakan karet penghapus. Nanti kita letakkan pas di bagian ujungnya biar mudah ya. Dan kalau misalnya menggunakan peniti berarti letaknya seperti ini. Nah, ini misalnya untuk landasan. Landasan ini boleh kamu ganti jadi karet, busa atau gabus, atau juga apa benda lain yang memudahkan, lilin plastisin misalnya, untuk posisi untuk memudahkan meletakkan jarum ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membagi kertas HPS ini menjadi dua bagian. Kita lipat, kemudian tepat di garis batas kita buat garis sebagai penanda batas dari pembagian dua kertas tadi. Pembagian kertasnya maksud Ibu. Nah, seperti ini anak-anak. Kita akan memulai praktikumnya. Kita posisikan badan kita ini seperti ini. Kepala nanti akan sejajar dengan bendanya. Nah, pertama Ibu ukur dulu jarak benda yang mau Ibu gunakan sebagai posisi A. Misalnya di sini Ibu mulai dengan angka 6 cm. Jangan dulu diberi garis, cukup titik saja 6 cm, kita beri nama A. Kemudian posisi jarum seperti ini, tepat pada titik A. Dan kita buka, kita gunakan cermin datarnya pas di garis batas. Kemudian dengan bantuan benda yang lebih tinggi, kita akan menentukan, memperkirakan di mana letak bayangan ya. Kepala ini harus sejajar dengan jarum seperti ini. Nah, misalnya Ibu memperkirakannya adanya di sini. Nah, lalu kita beri titik, dan setelah diukur, ternyata angka yang diperoleh adalah 4 cm. Ini tidak berhasil karena kalau bendanya 6 cm, paling enggak ada toleransi 0,5 cm. Jadi 4 cm itu terlalu jauh. Nah, maka harus kita ulang lagi. Nanti kamu pun akan mengalami hal yang sama karena ini baru pertama. Ya, boleh saja kita mendapatkan angka 6,5 atau 5,5. Jadi lebih setengah senti atau kurang dari setengah senti. Ibu ulang lagi, bendanya sudah Ibu letakkan pada jarak 6 cm di depan cermin. Kemudian Ibu memposisikan kepala Ibu sama sejajar dengan jarum, dan Ibu memperkirakan letak bayangannya ada di sini. Nah, kemudian kita ukur, ternyata jaraknya adalah 5,5 cm. Nah, angka ini telah terpenuhi, boleh, karena Ibu bilang tadi toleransinya 0,5. Namun posisinya lebih miring ke kanan, maka Ibu geser supaya waktu kita membuat garisnya tidak miring. Nah, di sini posisi dari titik B, titik A aksen. Kita beri nama A aksen. Tulis di sini angkanya 6 cm, kemudian letak bayangannya 5,5 cm. Selanjutnya kita tuliskan hasil pengukuran kita tadi ke dalam tabel 6 cm, lalu di sini 5,5 cm. Untuk posisi B, Ibu menggunakan angka 8 cm. Kamu nanti di rumah bebas menentukannya angka berapa saja. Berubah-ubah ya, 3 posisi dengan angka yang berbeda-beda. Nah, ini yang 8 cm, Ibu beri nama posisi B. Kemudian kita gunakan cermin datar dan benda yang lebih tinggi, dalam hal ini pulpen sebagai alat bantunya. Ibu mendapatkan angka, Ibu memperkirakan letaknya itu adalah di sini. Nah, kita ukur jaraknya. Ternyata Ibu memperoleh angka 7,2 cm. Kalau bendanya 8 cm lalu bayangannya 7,2 cm,
maka ini ada angka yang ada selisih angka 0,8 cm. Maka percobaan ini harus diulang ya. Kita ulang sekali lagi karena lebih dari 0,5 cm. Dengan menggunakan cermin datar diletakkan seperti ini, pas di garis batas. Kemudian dibuat perkiraannya adalah di sini. Nah, maka angkanya kita ukur sekarang menjadi sekarang 7,8 cm. Jadi posisi bayangan sekarang 7,8 dan ini diterima karena ada kurang dari 0,5 ya. Ini posisi B, lalu yang di sini adalah B aksen. Ini tadi 8 cm, sekarang 7,8 cm. Kita letakkan, kita catat tadi angkanya 8 cm dan ini 7,8 cm. Nah, selanjutnya posisi yang ketiga, posisi C, Ibu mau menggunakan angka 4 cm. Posisi C, jangan dulu diberi garis, letakkan bendanya di situ. Ya, seperti ini. Kemudian cerminnya, dan kita buat perkiraan letaknya. Nah, menurut Ibu perkiraannya adalah di sini. Setelah diukur dengan penggaris, ternyata Ibu memperoleh angka 4,3 ya, 4,3 cm. Nah, posisi 4,3 ini diterima karena tadi toleransinya 0,5. Lebih 0,5 boleh, kurang dari 0,5 boleh. Tapi kalau lebih dari situ, dari 0,5 maka tidak bisa, kita harus ulang kembali. Ini namanya C aksen. 4 cm, lalu ini diperoleh 4,3 cm. Nah, demikianlah data yang ketiga telah kita peroleh. Kembali lagi kita taruh di dalam tabel. 4 cm, 4,3 cm. Percobaan ini telah selesai, maka kamu lanjutkan dengan membuat gambar dan juga kesimpulannya ya. Gambar jangan lupa diwarnai. Nah, untuk kesimpulan mengacu pada tujuan percobaan, yaitu membuktikan jarak benda. Maka nanti kamu katakan di sini bahwa jarak benda hampir sama. Karena kita tidak berhasil mendapatkan angka yang sama dan itu tidak apa-apa. Namun kita katakan bahwa jarak benda hampir sama dengan jarak bayangan. Ya. Demikian kesimpulannya. Nah, kemudian nanti cara kerja kamu jelaskan menggunakan kata-katamu sendiri. Anak-anakku, kita tidak hanya mencoba cermin datar. Di sini ada sendok yang masih baru. Kalau kita menghadap ke bagian depan sendok ini, maka ini dikatakan kita menghadap ke cermin cekung. Tapi apabila kita balik, maka kita katakan bahwa kita menghadap kepada cermin cembung. Ketika posisinya seperti ini, cermin cekung, maka kita melihat bayangan kita terbalik. Nah, apabila kita posisikan cermin cembung seperti ini, maka terlihat bayangan kita lebih kecil. Nah, itu sebabnya hasil bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah selalu diperkecil. Pada kehidupan sehari-hari kita mengenal kaca spion. Nah, kaca spion ini di bagian tengahnya itu terasa lebih tebal karena dia memang cermin cembung. Nah, apabila kita lihat wajah kita di cermin cembung, maka terlihat wajah kita itu lebih kecil. Maka bayangan dari cermin cembung adalah bagus, maya, tegak, diperkecil. Nah, demikian untuk cermin cembung. Ibu punya gelas di sini. Ini bukan lagi cermin, tetapi kita sebut sebagai lensa karena dia tidak punya lapisan. Pada gelas ini memiliki permukaan yang mencembung seperti ini. Kemudian kita masukkan uang logam ke dalamnya atau koin, maka kita akan melihat bahwa ukuran uang logam kita ini menjadi semakin besar. Mungkin kalau dilihat di video kurang jelas, tapi apabila kita ukur, ini jaraknya adalah, diameternya adalah 2,5 cm. Tapi apabila dimasukkan ke dalam air, maka dia kelihatan lebih dari 2,5 cm ya, membesar, kelihatan membesar. Itulah efek dari lensa yang cembung. Lensa cembung ini, gelas ini maksud Ibu, akan digunakan juga untuk menjelaskan tentang pembiasan.
Biasanya kamu di SD membuktikan pembiasan itu dengan memasukkan sebuah pulpen ke dalam gelas. Kemudian kita lihat batas antara air dengan udara itu menyebabkan pensil atau pulpen ini sepertinya patah. Nah, ini yang namanya pembiasan ya. Jadi karena sinar yang masuk ke dalam cermin ini, sinar yang masuk ke dalam air mengalami pembelokan sehingga kita melihat kesan bahwa pulpen ini patah. Ini udah biasa kamu ketahui. Sekarang ibu ingin kamu mencoba pembiasan juga yang lain, yaitu dengan menggunakan mangkok. Di sini mangkoknya kosong dulu, kemudian kita masukkan uang logam di tengahnya. Nah, nanti selanjutnya uang logam ini akan kita amati dari suatu tempat. Di sini ibu masih melihat ada koinnya di dalam mangkok. Kemudian mundur, masih terlihat ada koinnya dalam mangkok. Mundur lagi, masih terlihat. Mundur lagi, masih terlihat. Nah, di posisi ini ibu sudah tidak lagi melihat koinnya. Kenapa? Ya itu tadi karena pemantulan, karena pembiasan sinar. Jadi sinar yang datang dari sumber cahaya yaitu lampu mengenai uang koin, tetapi sekarang dibelokkan sehingga ibu tidak bisa lagi melihat uang koinnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat koin itu ada di dalam gelas, ada di dalam mangkok? Maka asisten ibu akan membantu dengan menuangkan air ke dalam mangkok. Nah, perlahan-lahan kelihatan koinnya udah mulai terlihat. Ya, begitu. Jadi sudah nampak, sekarang ibu sudah nampak koin itu, dan ini membuktikan bahwa jalannya sinar dari koin mengalami pembelokan cahaya lalu masuk ke dalam mata sehingga ibu bisa melihat koinnya. Yang tadinya tidak terlihat sekarang terlihat. Inilah yang disebut dengan pembiasan atau pembelokan cahaya. Ya, demikian anak-anakku, kita telah melaksanakan percobaan dengan sangat menyenangkan. Lakukan hal ini di rumah dengan gembira, gunakan alat-alat dan bahan yang ada, tidak perlu keluar rumah, dan buatlah laporannya yang semenarik mungkin ya. Kamu buat gambarnya, jangan lupa diwarnai dan kemudian diberi nama pada kertas laporanmu. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Hari ini banyak sekali pengetahuan yang telah kita dapat. Pertama dari cermin datar, kedua dari cermin cekung dan cembung yang ada pada sendok, kemudian cermin cembung yang ada pada spion, dan yang barusan adalah pembiasan. Sampai sini dulu praktikum kita. Nanti sampai jumpa lagi pada praktikum yang berikutnya. Ya, sampai salam dari ibu buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.